Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kisah misteri, budaya leluhur, dan nilai religi bertemu dalam satu narasi yang menggugah hati dan pikiran. Di video kali ini, kita akan masuk ke dalam malam yang dianggap paling sakral dan paling angker oleh banyak orang Jawa, yaitu Malam Satu Suro. Tapi ini bukan hanya cerita seram biasa. Ini adalah kisah tentang larangan-larangan yang sering diremehkan, padahal akibatnya nyata dan mengerikan. Cerita ini dikemas dengan gaya narasi horor yang bercampur edukasi, supaya kita tidak hanya terhibur, tapi juga bisa lebih bijak menghargai warisan budaya dan peringatan leluhur. Jadi, siapkan hati dan pikiranmu, matikan lampu, pasang headset, dan dengarkan baik-baik. Kalau kamu punya cerita atau pengalaman mistis di Malam Suro, langsung tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi inspirasi cerita selanjutnya. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita mencekam berikutnya yang penuh hikmah. Kita mulai. Desa Karangjati, sebuah dusun tua di lereng Gunung Merapi, tampak lengang malam itu. Angin berhembus pelan membawa harum tanah basah. Langit kelam, tak sebutir bintang pun berani menampakkan diri. Malam itu adalah Malam Satu Suro. Sebagian besar warga memilih berdiam di rumah, menutup tirai, dan memadamkan lampu lebih awal dari biasanya. Namun, berbeda dengan rumah Pak Lurah. Sebuah pesta pernikahan digelar megah, lengkap dengan tenda, lampu warna-warni, dan alunan musik Jawa yang diputar dari speaker besar. Dini, anak tunggal Pak Lurah, menikah malam itu dengan kekasihnya, Andra. Mereka memilih tanggal 1 Suro bukan karena tradisi, tapi karena ingin tampil beda. Ini cuma mitos. Emma, lagian, kita kan niatnya baik, kata Dini sore itu, mengenakan kebaya merah darah yang mencolok. Ibunya hanya bisa menghela napas pelan. Ketika malam tiba, tamu-tamu mulai berdatangan. Namun ada satu yang membuat bulu kuduk merinding. Seorang perempuan tua berselendang hitam, wajahnya keriput, duduk di barisan depan. Tidak tersenyum, tidak bicara, hanya menatap pengantin perempuan dengan sorot tajam. Lampu tiba-tiba redup, suara sound system mendadak berdesis, lalu mati. Beberapa tamu mengira listrik padam, tapi ternyata seluruh rumah Pak Lurah masih terang. Hanya area pelaminan yang gelap. Dini gemetar, tangannya mencengkeram erat lengan Andra. Tiba-tiba, dari arah panggung, terdengar suara tawa, bukan tawa gembira, melainkan tawa pelan, berat, dan menyayat hati. Dini tersentak, dan tubuhnya mendadak kaku. Matanya melotot, bibirnya bergetar, lalu ia berteriak keras, memanggil nama yang tidak dikenali siapapun. Jangan rebut malamku. Ini malamku. Malamku. Suaranya berubah serak, seperti suara seorang nenek tua yang marah besar. Andra mencoba memeganginya, namun tubuh Dini terasa berat dan dingin seperti es. Tangannya mencakar lengan Andra hingga berdarah. Beberapa tamu perempuan menjerit, sebagian mundur menjauh. Pak Lurah memanggil seorang kiai. Namun sebelum kiai datang, tubuh Dini ambruk begitu saja di pelaminan. Besok paginya, seluruh desa heboh. Andra ditemukan pingsan di kompleks pemakaman tua, dengan tangan terikat kain kafan yang basah. Ia tidak ingat apapun, kecuali satu kalimat yang terus ia gumamkan. Malamnya, bukan malam kita, tapi milik mereka. Langit desa Jati malam-malam itu tertutup awan hitam. Udara dingin merayap masuk hingga ke sela-sela tulang. Tapi bagi Bima dan ketiga temannya, Malam Satu Suro adalah malam paling tepat untuk membuktikan bahwa cerita-cerita horor kampung hanyalah karangan orang tua dulu. Bima, anak kepala dusun yang dikenal pemberani, mengajak ketiga temannya berjalan kaki menuju hutan bambu di pinggiran desa. Tanpa tujuan, tanpa doa, hanya membawa senter dan niat menertawakan rasa takut. Katanya kalau keluar Malam Suro bisa disasarin arwah penasaran. Ejek Bima sambil tertawa kecil. Teman-temannya ikut tergelat. Mereka melangkah melewati jalan setapak yang gelap, menuju rimbunan bambu yang konon dihuni makhluk halus sejak zaman Belanda. Mereka tertawa, bersenda gurau. Tapi saat melewati pohon beringin besar di pinggir jalan, angin tiba-tiba berhenti. Suara jangkrik mendadak lenyap. Hutan menjadi sunyi, terlalu sunyi. Senter milik salah satu dari mereka tiba-tiba mati. Disusul senter Bima yang mulai berkedip-kedip. Kok jadi gelap? Ya, suara Dani mulai bergetar.
Belum sempat dijawab, dari semak-semak terdengar suara langkah kaki, pelan, berat, dan menyeret. Mereka berhenti, mencoba mencari sumber suara. Tapi tidak ada siapa-siapa. Tak ada hewan, tak ada manusia. Namun langkah kaki itu terdengar semakin dekat dan semakin berat, seolah seseorang berjalan tanpa daging di telapak kakinya. Bima berbalik, dan sekejap ia melihat sosok tinggi berbalut kain putih lusuh berdiri di belakang mereka. Wajahnya samar, tapi matanya kosong, tak memiliki bola mata, seperti lubang hitam yang menelan pandangan. Ia menjerit, dan mereka semua berlari pulang sekuat tenaga. Tapi sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Bima. Ia menjadi pendiam, mudah marah, dan sering termenung menatap jendela kamarnya yang menghadap ke arah hutan bambu. Ibunya mulai resah. Setiap malam sekitar pukul 2 dini hari, terdengar suara langkah kaki pelan dari dalam kamar Bima, berjalan mondar-mandir, tapi saat ibunya masuk, Bima sedang tertidur pulas. Puncaknya terjadi malam Jumat setelah malam Suro. Ketika ibunya mengintip ke dalam kamar, ia melihat Bima duduk di pojok ruangan, berbicara sendiri dalam bahasa yang tak ia mengerti. Dan di belakangnya, bayangan hitam tinggi berdiri menempel di dinding tanpa kepala. Sejak saat itu, Bima tak pernah berbicara lagi. Di pesisir selatan Jawa, tepatnya di Desa Widoro, hidup seorang nelayan tua bernama Pak Darmo. Ia dikenal keras kepala dan tidak percaya hal mistis. Bahkan saat warga desa memilih tidak melaut di malam satu Suro, Pak Darmo justru menertawakan mereka. "Apa laut ini milik setan? Saya cuma cari makan, bukan ganggu jin," katanya sambil mengangkat jaring. Malam itu, ia nekat pergi melaut sendirian. Langit gelap dan ombak mulai meninggi. Tapi Pak Darmo tidak gentar. Ia percaya, selama niatnya baik, tidak akan ada yang mengganggunya. Yang aneh, malam itu jaringnya penuh. Ikan-ikan besar masuk begitu saja, seolah lautan sedang bersedekah. Wajah Pak Darmo berseri-seri saat kembali ke daratan. Namun ia tak sadar, ada satu ikan di ujung jaringnya yang matanya tidak seperti ikan pada umumnya, terlalu bulat, terlalu manusia. Keesokan paginya, Pak Darmo membuka kotak ikan dan mencium bau busuk yang menyengat. Semua ikan yang semalam tampak segar, kini membusuk seperti sudah seminggu mati. Yang lebih mengejutkan, satu ekor ikan hitam tampak berbeda. Sisiknya gelap dan keras, matanya besar, dan di bagian kepalanya seperti ada bekas hidung dan mulut manusia. Pak Darmo mencoba membuangnya ke laut, namun setiap malam ikan itu kembali muncul, entah di depan rumahnya, di atas perahu, bahkan di dalam dapur. Istrinya mulai terganggu, anak-anaknya ketakutan. Dan puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon, 1 minggu setelah malam Suro. Pak Darmo mendengar suara anak kecil menangis dari belakang rumah. Saat ia keluar, tidak ada siapa-siapa. Tapi jejak kaki kecil basah bertebaran di lantai papan, menuju kamar anaknya yang dulu tenggelam 5 tahun lalu dan jasadnya tak pernah ditemukan. Malam-malam berikutnya, Pak Darmo mulai berbicara sendiri. Kadang tertawa, kadang menangis. Ia duduk di depan perahu, menyanyikan lagu Nina Bobo sambil mengguncang ember kosong. Warga desa mulai menjauhinya. Konon, sampai sekarang, jika kau datang ke pantai Widoro di malam satu Suro, kau masih bisa mendengar suara Pak Darmo berbicara dengan seseorang yang tak terlihat, memanggilnya dengan sebutan yang membuat darah berdesir. "Nak, sudah dapat ikannya? Bapak tunggu di sini, ya?" Di desa Giripeni, sekelompok pemuda desa menggelar hajatan besar. Acara ulang tahun Karang Taruna mereka kebetulan jatuh tepat di malam satu Suro. Bukannya menundanya, mereka justru menjadikannya ajang pembuktian. Dengan semangat menantang mitos, mereka mendatangkan panggung dangdut lengkap dengan biduan dari kota. Malam Suro, cuma cerita buat nakut-nakutin anak kecil, kata Anto, ketua panitia, sambil meneguk kopi. Ia bangga karena hampir seluruh warga muda hadir. Lampu sorot menyala terang, musik mulai menghentak, dan para penonton ikut bergoyang tanpa rasa takut. Tapi menjelang tengah malam, suasana mulai berubah. Angin kencang datang tiba-tiba, membuat kain tenda berkibar hebat. Panggung bergoyang sedikit demi sedikit. Lampu atas redup, lalu terang kembali seperti kedip mata. Saat biduan naik ke panggung dan mulai menyanyikan lagu pertama, suara speaker mendadak terdistorsi. Ada suara tangisan perempuan samar yang menyusup
di tengah alunan musik. Operator sound mencoba memperbaiki, namun semua peralatan tampak baik-baik saja. Tiba-tiba mikrofon di tangan biduan tersambar petir kecil. Hanya sekejap, tapi cukup membuatnya berteriak dan jatuh terduduk. Semua orang panik. Musik terhenti, lampu mati total, dan dari kegelapan itu, seseorang melihat, atau mungkin seharusnya tidak melihat. Di sisi kiri panggung, terlihat bayangan sosok tinggi menjulang, berjubah panjang dan wajahnya tertutup rambut. Tubuhnya melayang perlahan. Ia bergerak mengikuti irama lagu yang telah berhenti. Tak semua orang melihatnya, tapi yang melihat tak pernah bisa melupakannya. Salah satu penonton bernama Wawan menjerit keras, lalu lari terbirit-birit hingga masuk ke sungai kecil di belakang desa. Ia ditemukan keesokan paginya, tak sadarkan diri, dengan tubuh penuh luka goresan seperti bekas kuku tajam. Sejak malam itu, desa Giripeni tidak pernah lagi menggelar hajatan di malam 1 Suro. Dan panggung kayu yang digunakan malam itu masih disimpan di balai desa, tapi tak ada yang berani menyentuhnya. Karena malam-malam tertentu, orang-orang yang lewat bisa mendengar suara gamelan samar dari arah panggung kosong itu, seolah ada yang masih ingin menari, walau tanpa penonton. Di desa Ngadirejo, sebuah dusun yang dilintasi sungai bening dan jernih, terdapat larangan turun-temurun. Jangan mandi di sungai saat malam 1 Suro. Sungai itu bukan sekadar aliran air, tapi dipercaya sebagai pintu gerbang antara dunia manusia dan makhluk gaib. Namun larangan itu dilanggar oleh seorang pemuda bernama Arga. Ia baru pulang dari perantauan dan menganggap cerita-cerita itu sebagai tahayul yang dibuat untuk mengekang kebebasan anak muda. Air kan air, nggak ada hubungannya sama roh atau jin, katanya sambil tertawa, melepas baju dan mencebur ke sungai malam itu. Sahutannya menggema di antara suara gemericik air. Tapi tak lama setelah tubuhnya masuk ke dalam sungai, udara di sekitar mendadak dingin. Daun-daun bambu di tepi sungai bergoyang padahal angin tak berhembus. Air yang tadinya jernih perlahan berubah keruh dan permukaan sungai seperti bergerak, bukan karena arus, tapi seperti ada yang mengaduknya dari bawah. Teman-teman Arga yang menunggu di tepi sungai mulai panik saat Arga tak muncul-muncul. Mereka memanggil-manggil namanya, tapi tak ada jawaban. Air tiba-tiba hening, tak bergelombang, seperti tidak pernah disentuh oleh siapapun. Pencarian dilakukan sampai dini hari. Beberapa warga turun dengan penerangan obor dan senter, menyusuri sepanjang aliran sungai. Anehnya, tidak ditemukan satupun jejak atau gelembung yang menandakan tubuh tenggelam. Seolah-olah Arga menghilang begitu saja. Pagi harinya, di atas batu besar di tengah sungai, ditemukan pakaian Arga yang semalam dipakai. Kering, terlipat rapi, dan di atasnya ada bunga kenanga yang masih segar, padahal tak ada satupun pohon kenanga di sekitar sungai itu. Sejak itu, warga makin yakin bahwa sungai tersebut dijaga oleh sesuatu yang tak terlihat. Malam 1 Suro bukan hanya waktu yang sakral, tapi juga saat di mana batas antara alam manusia dan makhluk tak kasat mata menjadi sangat tipis. Dan konon, tiap malam 1 Suro, jika kau duduk diam di dekat sungai Ngadirejo tepat tengah malam, kau akan mendengar suara cipratan air, diikuti suara laki-laki yang menyanyi pelan lagu Jawa Tempo dulu, seolah sedang mandi, padahal airnya tak bergerak sedikit pun. Di sebuah desa kecil bernama Pager Gunung, tinggal seorang janda tua bernama Embok Sumirah. Ia hidup sendirian di rumah kayu tua peninggalan leluhurnya. Usianya sudah lanjut, tapi ia masih kuat menumbuk padi, membersihkan rumah, bahkan membuat jamu sendiri. Namun, satu kebiasaan buruk Embok Sumirah adalah membakar potongan rambut setiap habis mencukur atau menyisir. Ia percaya bahwa rambut harus dimusnahkan agar tidak disantet orang. Biasanya ia lakukan siang hari di belakang rumah. Tapi malam itu berbeda. Tanpa sadar, malam itu adalah malam 1 Suro. Setelah memotong sedikit rambutnya yang kusut, ia membakarnya di dalam periuk kecil seperti biasa. Asapnya tipis dan berbau sangit, lalu hilang ditelan angin. Namun tak lama kemudian, angin bertiup kencang dari arah timur. Tirai-tirai rumah tua itu berkibar seperti diterpa badai. Api di dapur padam dengan sendirinya. Suara gonggongan anjing menggema dari kejauhan. Dan dari arah langit-langit rumah, terdengar suara berderak pelan seperti kuku-kuku yang menyeret di atas papan kayu. Tengah malam, para tetangga melihat sesuatu yang mengerikan. Rumah Embok Sumirah tampak diselimuti asap hitam, namun tidak ada api.
Jendela-jendela terbuka sendiri, dan dari dalam terdengar suara Embok Sumira menangis, disusul suara tertawa cekikan perempuan lain yang lebih muda, lebih tajam. Warga mencoba masuk, tapi tidak bisa. Pintu rumah seperti terkunci dari dalam. Ketika akhirnya pintu berhasil dijebol oleh kepala dusun dan beberapa warga, mereka menemukan rumah itu gelap, sunyi, dan kosong. Tidak ada Embok Sumira. Yang tersisa hanyalah periuk berisi abu hitam dan segumpal rambut panjang. Bukan rambut Embok Sumira yang putih, tapi hitam legam dan masih basah. Sejak malam itu, rumah tersebut ditinggalkan. Beberapa orang yang melewati depan rumah di malam-malam tertentu mengaku melihat cahaya samar dari dalam, dan sosok perempuan muda yang duduk menyisir rambutnya di depan cermin tua. Warga percaya, membakar rambut di malam satu suro bukan sekadar kelalaian, tapi sebuah undangan. Undangan yang diterima oleh mereka yang hidup dalam dunia tak kasat mata. Di pinggiran kota kecil bernama Sentolo, sekelompok mahasiswa dari kampus jurusan antropologi melakukan sebuah eksperimen budaya. Mereka ingin meneliti ritual malam satu suro secara langsung, dan sayangnya, tidak sekadar mengamati, tapi ikut melakukannya. Salah satu dari mereka, Dion, terobsesi dengan dunia gaib. Ia membawa catatan kuno dari perpustakaan keraton yang berisi tata cara pemanggilan arwah leluhur. Di dalamnya tertulis, malam satu suro adalah malam paling tipis antara alam manusia dan alam ruh. Bila dilakukan dengan syarat khusus, seseorang bisa berkomunikasi dengan mereka yang sudah tiada. Teman-teman Dion semula ragu, tapi karena keingintahuan dan keinginan membuat dokumentasi tugas akhir yang berbeda, mereka pun setuju. Lokasi dipilih di rumah kosong milik warga yang sudah ditinggalkan sejak belasan tahun lalu karena pemiliknya hilang secara misterius. Ritual dimulai tengah malam. Mereka menyiapkan sesajen berupa bunga 7 rupa, kemenyan, dan kendi berisi air kelapa. Dion duduk di tengah lingkaran yang terbuat dari tepung dan benang merah, membacakan mantra dari catatan kuno itu dengan suara pelan. Awalnya, tak ada yang terjadi. Tapi sekitar 5 menit setelah mantra terakhir diucapkan, lampu kamera mereka tiba-tiba padam. Kemenyan padam sendiri. Dan suhu ruangan turun drastis. Nafas mereka mulai terlihat, seolah berada di dalam lemari es. Kemudian, kendi yang diletakkan di tengah lingkaran mulai bergetar pelan, lalu pecah dengan sendirinya. Airnya merembes ke lantai, membentuk pola, bukan genangan biasa, tapi membentuk huruf-huruf Jawa kuno. Dion tiba-tiba kejang. Tubuhnya menggigil hebat, matanya terbalik, mulutnya membuka lebar dan suara yang keluar, bukan suara Dion, tapi suara berat, tua, dan penuh amarah. Kalian panggil aku, tapi tak tahu harga yang harus dibayar. Teman-temannya berteriak, mencoba kabur, tapi pintu terkunci sendiri. Dari balik jendela, tampak bayangan-bayangan berdiri melingkar, mengelilingi rumah. Mereka bukan manusia, wajahnya rata, tanpa mata, hanya rongga hitam menganga. Keesokan paginya, warga menemui rumah itu dalam keadaan terbuka. 5 mahasiswa ditemukan tergeletak pingsan, sementara Dion hilang tanpa jejak. Kamera mereka merekam segalanya, tapi file terakhir rusak, hanya menyisakan satu frame. Gambar Dion tersenyum dengan mata hitam legam, dan di belakangnya, sosok tinggi berjubah duduk tenang menatap kamera. Ritual pemanggilan arwah bukanlah permainan. Apalagi saat malam suro, ketika batas dunia menjadi rapuh, dan mereka yang dipanggil belum tentu ingin kembali sendiri. Di Dusun Karangsari, ada satu pantangan yang tidak pernah dilanggar oleh warga tua. Jangan pernah menjemur pakaian, terutama pakaian dalam, pada malam satu suro. Sebab konon, bau kain yang lembab akan mengundang makhluk halus perempuan yang meninggal tidak wajar dan belum diterima di alamnya. Namun larangan itu dilanggar oleh seorang gadis bernama Ayu. Ia baru pindah dari kota, tinggal bersama bibinya setelah lulus kuliah. Malam itu, Ayu mencuci pakaian dan karena cuaca siang cukup lembab, ia memutuskan menjemurnya malam hari di belakang rumah, termasuk beberapa pakaian dalamnya. Bibinya sudah memperingatkan, tapi Ayu hanya tertawa kecil. Loh, makhluk halus bisa lihat baju gaya? Emang mereka butuh itu? Malam itu, angin di Karangsari bergerak pelan namun terasa menusuk. Pohon mangga di belakang rumah bergoyang pelan, meski tak ada angin kencang. Dan tepat pukul 2 dini hari, terdengar suara seperti benda basah jatuh dari gantungan jemuran.
Ayu yang terbangun mendengar suara itu mengintip dari balik jendela kamarnya. Ia melihat sosok perempuan mengenakan kain panjang putih berdiri diam di bawah jemuran. Tubuhnya gemetar, rambutnya sangat panjang, menjuntai hingga ke tanah. Tangan kurusnya sedang memeluk bra milik Ayu. Ayu terpekik dan mundur, tapi saat ia menoleh ke belakang, sosok itu telah berdiri di dalam kamarnya. Wajahnya rusak, matanya hanya rongga merah. Darah menetes dari mulutnya yang menganga tanpa lidah. Keesokan paginya, Ayu ditemukan tak sadarkan diri dengan bekas cakaran di seluruh tubuhnya. Sejak malam itu, ia tak pernah bisa memakai pakaian yang sama 2 kali. Setiap kali mencoba, kain itu akan menghilang atau ditemukan sobek di tempat yang sama, bagian dada. Warga Karangsari percaya, arwah perempuan yang menggantung diri puluhan tahun lalu di pohon belakang rumah Ayu telah kembali. Dan karena Ayu telah membiarkan auratnya tergantung di malam paling keramat itu, arwah tersebut merasa terpanggil untuk mengenakan apa yang dulu tak sempat ia pakai sewaktu hidup. Kini, jika ada yang nekat menjemur pakaian di malam 1 suro, konon akan ditemukan setelan lengkap perempuan di tali jemuran. Tapi bukan pakaian milik siapapun di rumah itu. Ukurannya tidak cocok dengan siapapun. Dan baunya seperti tanah basah yang dicampur darah. Di Desa Kedu, ada sebuah rumah warisan dalang tua yang kini ditempati cucunya, Reza. Sang kakek dahulu adalah dalang legendaris yang wafat di atas panggung saat pentas wayang semalam suntuk pada malam 1 suro, 30 tahun silam. Sejak itu, semua wayang milik sang kakek disimpan dalam lemari kaca di ruang tengah. Tak satu pun yang berani memainkannya lagi. Reza, yang tinggal sendirian di rumah besar itu, punya rasa ingin tahu yang kuat. Ia senang membaca kisah leluhur dan mempelajari budaya wayang. Tapi ada satu hal yang selalu dipesankan ibunya sebelum wafat. Jangan sekali-kali memegang wayang milik mbahmu di malam suro. Mereka tak tidur di malam itu. Namun larangan itu dilanggarnya. Malam itu, Reza merasa terdorong oleh rasa penasaran yang aneh. Ia membuka lemari kaca, lalu mengeluarkan satu wayang kulit berkarakter buto, dengan wajah mengerikan dan mata melotot. Ia duduk di ruang tengah, menyalakan lampu minyak, lalu mulai memainkan bayangannya di tembok. Awalnya tak terjadi apa-apa. Tapi ketika jarum jam menunjuk pukul 12 malam, angin seperti masuk dari celah-celah rumah. Api lampu minyak berkedip-kedip. Dan dari arah belakang, terdengar bunyi, krek, krek, krek. Reza menoleh. Lemari kaca tempat wayang lain disimpan, terbuka sendiri. Daun pintunya bergoyang pelan, dan satu persatu wayang dalam lemari itu jatuh ke lantai. Tapi mereka tidak diam. Tali dan gagangnya bergeser sendiri, seolah dipegang oleh tangan tak terlihat. Lalu bayang-bayang mereka bergerak di dinding, menari-nari, meski tidak ada yang memainkannya. Suara gamelan halus mulai terdengar dari loteng, padahal rumah itu tak pernah punya alat musik. Reza membeku, keringat dingin membasahi tengkuknya. Ketika ia menoleh ke wayang buto di tangannya, ia terkejut, tangan wayang itu perlahan bergerak sendiri, mencakar udara seperti mengamuk. Tiba-tiba suara dalang terdengar, bukan dari mulut Reza, tapi entah dari mana. Suara tua, berat, dan penuh tekanan. Lakon belum selesai. Reza, kau yang harus menyelesaikannya dengan bayaran yang setimpal. Lantai rumah mulai bergetar. Wayang-wayang lain kini mengelilingi Reza, menari sendiri dalam lingkaran, seperti pentas tanpa dalang. Wajah Reza mulai pias. Tapi ia tak bisa melepaskan pegangan pada gagang wayang itu. Seolah tangannya menyatu, atau lebih buruk lagi, diambil alih. Malam itu menjadi malam pentas terakhir, bukan untuk penonton, tapi untuk seseorang yang telah menyentuh dunia yang tak seharusnya dibuka. Di sebuah rumah kuno bergaya joglo milik keluarga Trawiranegara, tersimpan sebuah cermin besar berbingkai kayu jati yang sangat tua. Konon, cermin itu diwariskan turun-temurun dan hanya diturunkan kepada anak sulung laki-laki. Namun cermin tersebut tidak pernah digunakan sembarangan. Ada satu larangan mutlak yang terus dijaga oleh keluarga itu. Jangan pernah bercermin pada malam 1 suro. Cermin itu dipercaya sebagai lawang antara, pintu tipis yang bisa memantulkan lebih dari sekadar bayangan. Jika dibuka di malam suro, ia akan memperlihatkan dunia lain, dan kadang yang terlihat di dalamnya akan menatap balik.
Namun setelah wafatnya sang kakek, pengurus rumah tersebut jatuh ke tangan cucunya yang bernama Raditya. Pemuda modern, lulusan arsitektur, skeptis terhadap hal mistis. Ia menganggap larangan itu hanya mitos keluarga kuno. Dan pada malam satu suro, saat seluruh anggota keluarga pergi untuk ziarah kubur leluhur, Raditya justru memilih tinggal di rumah besar itu. Malam itu, ia menyalakan lampu gantung tua di ruang tengah dan berdiri tepat di depan cermin warisan. Ia menatap pantulan dirinya yang buram karena debu dan usia. Dengan lap basah, ia membersihkan permukaannya, dan cermin itu mulai memperlihatkan pantulan yang lebih jelas. Tapi bukan hanya dirinya yang terlihat. Di sisi kanan belakang, tampak seorang perempuan berdiri. Rambutnya panjang, mengenakan kebaya kuno berwarna gelap. Raditya menoleh cepat ke belakang. Tak ada siapapun. Tapi saat ia kembali melihat ke cermin, sosok itu tetap ada. Bahkan kini lebih dekat, seolah bergerak tanpa suara. Raditya mulai merinding. Namun rasa ingin tahunya lebih besar. Ia menatap cermin itu lebih dalam, dan mendadak seluruh ruangan di sekitarnya menggelap. Cermin bukan lagi sekadar pantulan. Ia berubah menjadi jendela ke tempat lain. Ia melihat pelataran luas dengan barisan pohon beringin hitam. Di sana berdiri puluhan sosok dengan pakaian zaman dahulu, semua membelakanginya. Lalu satu persatu mereka menoleh, dengan wajah tanpa mata, hanya rongga menghitam yang meneteskan darah. Dan di tengah mereka, berdiri Raditya. Dirinya sendiri, tapi bukan dirinya yang sekarang, melainkan dirinya dengan wajah pucat, senyum miring, dan sorot mata kosong. Lampu gantung bergoyang pelan. Udara berubah dingin. Suara angin bersiul seperti bisikan dalam bahasa Jawa kuno yang tak dimengerti. Cermin itu seolah hidup dan memanggil. Raditya mundur perlahan, tapi tubuhnya seperti tak bisa digerakkan. Pandangannya tertarik kembali ke dalam kaca itu. Sosok-sosok dalam bayangan mulai bergerak ke arahnya, mendekat. Dan semakin dekat, bayangan di dalam cermin justru semakin jelas, sementara kenyataan di belakangnya memudar. Malam satu suro itu menjadi malam terpanjang yang pernah ia alami. Namun anehnya, keesokan paginya, Raditya masih ditemukan tidur di depan cermin. Nafasnya tenang, tapi matanya tak pernah berkedip lagi. Cermin tua itu masih berdiri di tempatnya, utuh dan berkilau seperti baru dibersihkan. Namun siapapun yang melewati ruang itu mengaku merasakan satu hal yang sama, seperti ada yang sedang menatap mereka dari dalam, menunggu giliran. Waktu menunjukkan pukul 23.55. Di sebuah desa yang tak tertulis di peta, seorang lelaki tua bernama Mbah Sukmo sedang duduk di depan meja kayu, menyalakan sebatang dupa terakhir. Rumahnya sunyi, hanya diisi buku-buku tua, lembaran lontar, dan benda pusaka yang dibungkus kain putih. Malam ini adalah malam satu suro yang ke-77 dalam hidupnya, dan ia tahu waktunya telah tiba. Ia membuka satu buku besar berisi catatan kejadian-kejadian ganjil yang terjadi setiap malam suro selama lebih dari 7 dekade. Di dalamnya tercatat dengan rapi nama-nama mereka yang melanggar larangan. Nama-nama yang kini tak lagi dikenal, tak ditemukan di makam, tak tertulis di dokumen manapun. Mereka semua telah dihapus. Mbah Sukmo bukan orang biasa. Ia adalah penjaga tak terlihat. Tugasnya mencatat, mengingat, dan memberi peringatan lewat mimpi, suara hati, atau tanda-tanda yang dianggap angin lalu. Tapi makin kesini, makin banyak manusia yang tak percaya. Ia menghela nafas panjang. Api dupa mengepul perlahan. Di atas mejanya, ada nama yang baru saja ditambahkan, Raditya Wiranegara. Tapi saat hendak menutup buku itu, lembarannya terbang terbuka ke bagian awal. Di sana, satu nama perlahan memudar. Bukan dihapus dengan tangan, tapi seperti dilenyapkan oleh waktu itu sendiri. Nama itu adalah namanya sendiri. Mbah Sukmo tersentak. Ia menatap tangannya. Kulitnya perlahan retak, seperti tanah kering. Nafasnya mulai tercekat. Dari balik dinding rumah, suara gamelan pelan mulai terdengar. Bukan dari alat musik, tapi dari jauh, dari dalam bumi. Ia paham, masa tugasnya sudah selesai. Penjaga baru telah dipilih, bukan dari darah, tapi dari lintasan takdir. Seseorang yang telah melihat lebih dari yang seharusnya, menyentuh lebih dari batasnya, seseorang seperti Raditya.
Mbah Sukmo berdiri untuk terakhir kalinya. Ia membungkus buku itu dengan kain kafan, lalu membawanya ke sumur tua di belakang rumah. Dengan doa lirih, ia melemparkan buku itu ke dalam sumur yang tak lagi berair. Satu denting suara besi terdengar dari dasar sumur, lalu hening. Langit malam satu suro itu lebih pekat dari biasanya. Dan ketika Mbah Sukmo menutup pintu rumahnya untuk terakhir kali, seluruh desa merasakan satu hal aneh, angin berhenti. Dan di tempat jauh, seseorang terbangun dari tidur, tubuhnya dingin, dan tangannya menggenggam lembaran kertas kosong yang perlahan menuliskan satu kalimat. Kau sekarang penjaganya. Cerita ini adalah karya fiktif yang dikemas seperti nyata, agar kita semua bisa mengambil pelajaran berharga darinya. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat bahwa setiap malam, setiap waktu, dan setiap tempat memiliki adab dan batasannya. Dalam Al-Quran, Allah telah mengingatkan kita lewat firman-Nya. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Quran Surat Al-An'am 151. Larangan-larangan adat di malam suro bukan semata mitos, melainkan bentuk kearifan lokal untuk menjaga manusia dari perbuatan yang bisa membuka pintu mara bahaya, baik yang terlihat maupun yang gaib. Jangan sampai karena rasa penasaran atau kesombongan kita melanggar batas yang sudah ditetapkan oleh para leluhur dan syariat. Sebab ada hal-hal yang tak bisa dilihat, tapi nyata akibatnya. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti kisah ini hingga selesai. Jika kalian merasa cerita ini menarik dan bermanfaat, silakan klik like, tulis komentar pendapat kalian, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah edukatif lainnya yang penuh misteri, budaya, dan hikmah. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.